dimasukkan sudah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sambil berhati-hati mensyukur salihin sahabat muqarrabin. Khususan ila mu'alif hadal kitab Nawawi Dimaski samakullah sunnah sunnah. Khususan labana wa umatina wa jatina wa syaikhina santri al-asqiya pondok al-asqiya alhamdi wa santi wa baitim lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi karahati sabil humma. Pasal tentang tidak bolehnya mencaci badan yang demam. Humma itu demam. Kalau Anda sakit demam, maka kita tidak boleh mencaci. Kadang kan kita gerutu karena sakit demam. Nah, kita dilarang, dimakruhkan untuk menggerutu ketika demam. Yukrohu dimakruhkan, opo sabul humma, mencaci demam. Rawaina, ini ada hadisnya. Rawaina fi sahih Muslim, an Jabir radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat temani kanjeng Nabi ku dakhala. Suatu ketika Nabi itu dakhala masuk ala Umi Sa'ib ing atase Ummu Sa'ib nama orang. Au Umi Sa'ib Musayyab ya. Namanya kadang disebut Ummu Sa'ib atau Ummu Musayyab. Kala Nabi suatu ketika silaturahmi ketemu dengan Umi Sa'ib atau Ummu Musayyab. Kemudian Nabi bertanya begini, Fakola mengko nanya sapa Nabi, malaki ya Umi Sa'ib, ma iku apa laki untukmu ya Umi Sa'ib, kalau bahasa kita ya apa kabare Mbak, ya apa kabare Bu. Gimana kabar Anda? Ini sikap, masih ingat dulu Nabi itu ngajari kita kalau ketemu orang, ketemu teman, jangan lupa menanyakan kabar. Kayak ketemu koncone, ya apa kabar Mbak? Jangan lupa itu ada perhatian, ada keakraban. Kadang kita lupa nanya kabar. Cuma, ya apa? Enek koncone yang teko datang dari rumah, kadang lupa nanya kabar. Yang tanya gini, nggak bawa oleh-oleh ya? Kabarnya lupa. Kalau dulu Ustadz sekamar itu ada aturan, pokoknya siapapun yang pulang kok balik nggak bawa oleh-oleh nggak boleh masuk kamar. Nah, kita nggak gitu. Nabi mengajarkan kalau ketemu orang, ketemu teman, ketemu siapa yang kita kenal, jangan lupa untuk nanya kabar. Bahkan kita masih ingat hadis yang dulu kita kaji, kita itu diajari oleh Nabi begini, kalau kita kemudian ketemu dengan seseorang dan seseorang itu kemudian cerita-cerita tentang si A. Nah, kita kenal si A itu yang diceritakan dia. Maka kita jangan lupa nanya kabar si A itu. Ya apa Mbak kabar itu? Saya kenal dengan dia, lama nggak ketemu. Nanti kalau ketemu dia, tolong salam saya. Nabi itu mengajarkan, sehingga silaturahmi itu tetap jalan. Itulah yang Ustaz sering sampaikan, kalau kita punya teman mungkin lama nggak ketemu, jangan lupa sekali-sekali WA, nanya, say hello, sekedar kabar. Nah, itu kan bagian dari silaturahmi toh. Siapa yang ingin rezekinya diluaskan, umurnya dipanjangkan, jangan lupa silaturahmi. Salah satu bagian dari silaturahmi itu tadi salam, kontak dan seterusnya sekarang. Gak mesti ketemu. Karena kan konteksnya sekarang beda. Apa maneh PPKM. Malah nggak boleh ketemu. Tapi kan bukan berarti kita tidak silaturahmi. Kan masih bisa tuh pakai sarana yang lain. Nah, Nabi begitu ketemu, coba Nabi itu laki-laki ketemu ibu-ibu, Ibnu Musayyab, Ummi Musayyab, ditanya, gimana kabarmu, Bu? Turah tarafina, menggigil sapa sira. Begitu ketemu Nabi itu Ummu Musayyab lagi mungkin dalam bahasa kita pakai jaket tebal gitu ya. Kemudian
badan kita menggigil. Nabi mengatakan, "Sampeyan kok menggigil, kenapa?" Qalat, jawab sapa Ummu Sayyab, "Al-humma Nabi, saya demam." Isu-isu pakai, nah kita neng Malang kan biasa ya, pakai kemulan. Katanya santri aktivitasnya baru mulai jam 10 katanya tante. Tuh itu Mbak Diano, belum ya, ini biasanya jam 10 aktivitasnya Mbak. Masa sih ya? Mungkin juga ya isu sewopi. Ibu Ummu Musa mengatakan, "Al-humma, saya demam Nabi. La barakallahu fiha." Nah, kata-kata ini, la barakallahu fiha. Ini loh kata-kata yang enggak Nabi enggak berkenan. La barokah, tidak ada barokah. La barokah tidak memberkahi sapa Allah fiha indal. Kanjeng Nabi, saya kena demam, ini kayak enak kabeh. Kan biasanya itu sambat. Ya apa keadaan Mbak? Harus gak enak kabeh Mbak. Ya apa bimbingan skripsi? Ya Allah Mbak, pembimbingku killer banget, tanggal ditemui. Kita lupa beliau mungkin konteks tertentu begitu, tapi kan nggak mesti begitu toh. Kita tuh kadang mangan enak seminggu 6 kali, gak enak sekali, sing diilingi kok sing gak enak. Nah, ini juga begitu. Beliau Ummu Musa itu kena demam, kemudian mengatakan la barakallahu. Tidak ada keberkahan. Kalau bahasa kita yo, Kanjeng Nabi, saya demam, gak enak kabeh, sakit kabeh, ngrutu kabeh. Nah, faqala mongko njawab sapa Nabi, la tasubbi, jangan mencela sapa sira al-humma ing demam. Nabi mengatakan jangan mencela sakit demam. Fa innaha, kenapa? Fa inna krasdune demam ikutud hibu, bisa menghilangkan khotoya Bani Adam ing kesalahan Bani Adam. Kata Nabi, enggak usah menggerutu, enggak usah mengutui sakit demam, karena sakit itu bisa menghilangkan dosa-dosa. Tapi bukan berarti, Mbak, apa kok tidur? Oh, saya kurang enak badan, enggak ke dokter, enggak, biar dosa saya hilang semua. Ya, enggak juga. Artinya kan kita tetap berusaha pada PPKM, kita tetap prokes, tetap menjaga kesehatan. Tapi kalaupun kemudian harus sakit misalnya, kita nggak perlu menggerutu, ya tetap kita harus berobat, tapi kemudian tidak perlu tadi menggerutu. Karena sakit itu pada satu aspek, kata Nabi, tudhibu khotoya, bisa menghilangkan dosa. Kama yudhibu, kaya oleh menghilangkan apa alkiru, panas api, khobasal hadid ing kotoran besi. Kata Nabi membayangkan, Nabi itu menganalogikan kaya gini. Kalau kita punya besi berkarat, maka cara menghilangkan karat itu dengan dipanaskan. Maka karat itu akan bersih. Bersih itu ketika Anda kalau punya paku, contohnya paku atau besi kecil itu, kalau karatan kemudian dure kompor panas, maka karat itu akan hilang, besi akan menjadi bersih. Nabi menganalogikan gitu. Kita banyak dosa ngerasani, dosa apa macam-macam. Kemudian dengan sakit itu, maka ketika kita itu nggak sambat itu bukan berarti nggak berusaha untuk beli obat loh ya, beda loh ya. Kita tetap berusaha untuk sembuh, menobat dan seterusnya, tapi kita nggak menggerutu. Maka itu akan bisa menghilangkan dosa kita. Kultu matur sapa ingsun Imam Nawawi, tuzaf zifin, makna tuzaf zifin tadi, tuzaf zifin ay taharrokin, itu bergerak harokatan syariatan dengan gerakan yang cepat. Jadi badannya bergerak, kalau bahasa kita badan kita menggigil. Wa maknahu iku tatai'u huwa bidzomita'i wa bizai, kelawan lafat huruf za al mukarrori yang diulang-ulang, yaitu muzafzifin. Warwiya aidan birra'i al mukarririn, bisa juga turof rifin, kadang dibaca turof rifin atau turof tuzafzifin. Waza'u utai lafat za, huruf za itu asyaru, yang lebih terkenal menggunakan za, tuzafzifin. Wa miman hakahuma Abu Hasir yang termasuk yang menggunakan za. Wa haka sahibul matali,
kitab yang pengarang kitab Matoli azza pakai za wahaka arok ma'al kofi ro pakai kof berarti hurufnya turok rikin gitu ya. Kita pakai 3 model berapa bacaan tuh harus pakai kamus besar itu. Wal mazhuru annau bil fa'i sawaun tapi itu model-model bacaan aja. Intinya adalah maknanya menggigil. Itu satu bab pertama yang kita kaji malam ini. Kalau kita sakit, kita tetap berobat tetapi tidak mengeluh. Ketika kita sakit tidak mengeluh, insya Allah itu akan bisa menghilangkan dosa kita. Oke, satu. Faslun kedua. Faslun finahi, saking larangan ansabidiki, saking mencaci ayam jago. Ning kono ana ayam kadang isuk ruwame setengah 3, jam 3. Kadang kan ruwame iki apa to? Menjelang pagi ruwame terus kita ruwame jago digemplang sandal. Nabi mengatakan dilarang mencaci kokoknya ayam jago. Rawaina fi Sunan Abi Dawud. Ada hadisnya di dalam Sunan Abi Dawud wa isbi isnadin sahih dengan sanad sahih an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan gini. La tahsubu, jangan mencaci sapa sira adika ing ayam jago. Ing kokoknya ayam jago. Kenapa? Fa innahu krana ayam jago kokoknya iku yukidu membangunkan di shalah. Mane lak isuk pagi ayam jago rame. Itu membangunkan salat. Tapi santri itu kadang wis masang alarm. Wis bangun dimatikan alarmnya. Udah mau tidur udah berusaha baik. Tidurnya di sini, alarmnya di sana. Biar kalau dia bunyi, kita masih punya kesempatan jalan. Ternyata ya jalan pindah tidur dari kono. Mestinya kan bangun. Saya kira ayam kita yang di belakang itu kan biasanya sebelum subuh kan ruam itu. Ketika yang di sana masih ada kemarin satu lagi, itu kan ruamnya banget. Kadang Ustaz tuh ini lagi aneh apa ya? Apa masuk bertelur? Biasanya habis bertelur itu kan ruame. Tapi masuk menjelang subuh baru bertelur. Kan kadang ada yang ruame menjelang subuh jam 2:30, jam 3. Nabi mengatakan ketika ayam itu berisik menjelang subuh, iku yukidulis shalah, membangunkan untuk sholat. Kayak yang burung di situ kan juga sama, atau kutut itu kan kayak jam 2 mesti bunyi. Kalau Ustaz dulu pernah cerita, yang sering Ustaz ceritakan, di Jombang itu Allah Yarham, pendiri pondok Rejoso Darul Ulum, Yai Romli, Allah Yarham, itu beliau pelihara burung. Burung itu biasanya kalau jam 3 itu, kalau saya nggak tahu, kutut ini kayak bengi juga nggak berhenti. Mungkin karena ada lampunya nyala, dipikir dia, ini siang terus. Mungkin. Nah, dulu kan gelap, jadi kalau malam tidur burung. Nah, tapi jam 3-an itu mesti dia manggung. Yai itu biasanya sebelum burung itu manggung jam 3, beliau sudah bangun, sudah wudhu. Kalau burung itu manggung duluan, beliau belum bangun, beliau nangis. Itu ceritanya Mbak Ibu Nganjuk, karena dulu ibu itu ikut dalam, jadi tahu aktivitasnya Yai. Kenapa nangis? Karena beliau berpikir, saya dengan burung itu kan mulia saya, mulia manusia. Tapi kenapa burung itu lebih dulu bangun daripada saya? Coba. Itu wong biyen. Lah kita ya marilah niru gitu-gitu. Marilah kita meniru, paling enggak walaupun jam 3 subuh itu 4:30. Ya paling enggak kita berusaha walaupun enggak jam 3, sebelum jam 4 lah udah bangun. Sehingga kita udah ada kesempatan untuk sholat tahajud, kesempatan baca istighfar. Masih ingat kalau di Al-Quran, salah satu orang yang diperhatikan Tuhan adalah kalau orang yang biasa baca istighfar menjelang subuh.
sebelum subuh. Lah santri subuh jam 5, yang penting kan sebelum sholat subuh baca istighfar. Enggak, mestinya kan sebelum masuk subuh kita istighfar, maca Quran. Kita kan doanya kan maca Quran ana lail wa nahar toh, setiap hari, setiap malam dan setiap hari. Nah, Nabi mengatakan burung ayam jago itu yukidulis sholat, membangunkan sholat. Saya kira bukan hanya jago ya, bisa burung, bisa apapun. Itu sesungguhnya kan biasanya menjelang pagi mereka sudah ribut banget, menandakan kita sudah pagi. Nah, kita nggak perlu marah, karena itu membangunkan kita untuk sholat. Karena itulah Nabi mengatakan jangan tidak boleh mencaci atau marah pada itu, karena dialah yang telah membangunkan kita untuk sholat, khususnya pagi. Oke, yang kedua itu faslun finnahi, faslun dalam winnahi dalam larangan anid du'ai, saking du'ai bid'awatil jahiliyati, kelawan doa jahiliyah, wa dzami istimali al-fadhim, lan mencela menggunakan lafaz-lafaz yang biasa dipakai oleh orang jahiliyah. Inilah hadis yang menjelaskan agar kita itu tidak terpengaruh oleh perilaku jahiliyah, sehingga kalimat-kalimat yang biasa dipakai mereka, kata-kata kotor yang biasa dipakai mereka, itu tidak kita gunakan. Rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim anna Ibnu Mas'ud radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, laisa ora ana minna, termasuk dari kita sapa man wong. Kata Nabi, bukanlah bagian dari saya atau tidak termasuk golongan Nabi, yaitu man wong doroba, yang biasa memukul sapa man al hududa ing pipi. Karena itu mukul pipi nggak boleh. Yang di rumah kalau Anda jadi suami nggak boleh sekalipun mukul pipi istri. Kalau marah nggak boleh mukul pipi. Kalau Anda punya anak nggak boleh mukul pipi, nggak boleh mukul bagian kepala. Kalau Ustadz dulu cilian, kalau ribut sama adik-adik nakal, paling dicetoti paha, tapi badan ke atas nggak pernah disentuh oleh orang tua. Nabi mengatakan nggak boleh mukul pipi, apalagi seorang suami mukul pipi istri, nggak boleh. Itu pantangan. Boleh kita marah, tapi tidak boleh pakai kekerasan. Masih ingat Nabi Ayub yang istrinya hilang kabeh, tinggal satu, yang kemudian itu pun mau meninggalkan beliau, sehingga kemudian ketika balik Nabi Ayub mau mukul istrinya, kemudian ditegur oleh Allah, nggak boleh mukul istrinya, sehingga beliau hanya boleh dengan pakai lidi. Itu kan artinya kekerasan pada istri itu tidak boleh, kekerasan pada anak juga terlarang, kekerasan fisik. Kata Nabi, tidak termasuk kelompok kita orang yang biasa mukul pipi. Satu, artinya itu bisa kita, maknanya bisa diperluas dengan melakukan kekerasan fisik. Kalau dalam bahasa kita apa sekarang? Kekerasan dalam KDRT ya. KDRT, orang tua, suami ke istri, istri ke suami, ya kan? Karena kan ada toh istilah buaya darat. Ya, apa dipikir buaya nggak ada yang betina? Kan buaya juga ada yang betina. Buaya darat kok diistilahkan untuk laki-laki ya. Dikira buaya nggak ada yang betina. Buaya juga ada yang betina. Artinya apapun kekerasan istri, suami, yang banyak memang suami ke istri, istri ke suami, atau orang tua ke anak. Kekerasan KDRT, kekerasan rumah tangga, itu kata Nabi, orang yang melakukan itu bukan bagian dari golonganku. Laisa minna, tidak termasuk kelompok Kanjeng Nabi. Itu satu. Yang kedua, wasakol juyub, dan menyobek-nyobek, apa yang namanya? Saku. Kalau zaman jahiliyah biyen, kalau sedih, kondisi apa namanya? Kondisi apa itu?
stres banget nyuweki klambi. Kalau ada keluarganya meninggal itu nyobeki baju, mbateki rambut. Biasanya teman-teman yang ABK, berkebutuhan khusus, autis. Dulu Mas Adik itu lah zaman kecilan, kalau dia emosi itu membenturkan kepala ke tembok. Itu perilaku-perilaku yang ini di luar kendali, emosional yang di luar kendali. Nabi mengatakan itu perilaku yang enggak bagus. Suaminya meninggal, kita sedih banget. Sak ngene iki melu mati pisan. Kalau melu mati pisan, sapa yang nalili bojone? Kan gitu. Terus siapa yang ngeramut anaknya kalau punya anak? Kalau ada keluarga kita yang meninggal, yo innalillahi, tapi kita harus tegar untuk melanjutkan perjuangan dia. Kan gitu toh mestinya. Sakal juyu, perilaku-perilaku jahiliyah biyen. Suka merobek-robek baju, merobek saku, maka itu perilaku jahiliyah yang enggak boleh. Wada'a lan mengundang, memanggil bidakwal jahiliyati dengan panggilan jahiliyah. Panggilan jahiliyah nanti mungkin di belakang ada. Pokoknya apapun perilaku jahiliyah itu enggak perlu kita tiru. Artinya kita kan bisa toh, kalau sekarang misalnya ada perilaku-perilaku orang modern yang enggak etis. Apa contohnya? Kalau dulu pernah yang lagi viral kumpul kebo. Nanti kumpul kebo ya. Jadi belum nikah tapi sudah serumah. Bintang-bintang film dulu kan biasa tuh. Sampai punya anak tapi belum nikah. Apalagi sekarang. Pacaran? Masuk enggak? Jadi kalau nikah harus pacaran dulu. Ustaz, saya tuh sedih, lebih bagus nggak ikut wisuda daripada yang belum punya. Itu gak bener juga, ngapain? Ya wisuda aja, wisuda online aja. Gak ro yang kan nggak tahu toh. Iya kan? Kan dulu pernah punya kakak kelas. Aduh deh, ngene iki sedih. Kayaknya enak nggak wisuda aja daripada belum ada yang mendampingi. Yo aja. Nah iya. Coba perilaku itu kan perilaku apa itu? Orang pacaran kalau di Malang pacaran itu kemudian manggilnya ujub. Ya kan? Bahasa Malang loh, ujub bahasa Malang loh, bukan bahasa Arab. Dan teman-teman yang di mahasiswa kan, itu ujubmu dah. Kan begitu. Padahal mereka kan belum nikah. Kan pacaran aja. Dan kesannya orang pacaran itu kayak wis sah. Sehingga bisa diguncengi rono rene. Bahkan yang orang lain itu kan gak berani ganggu. Kayak sudah sah. Padahal kan belum. Loh, itu tradisi apa? Itu kan bukan tradisi yang baik. Siapapun kita bisa paham itu nggak bagus. Karena nggak terkontrol hubungannya. Kita nggak perlu niru begitu. Artinya kita tahu jahiliyah itu kan bukan hanya pada masa pranabi, tapi bisa juga perilaku sekarang yang kemudian tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka marilah kita kemudian tidak ikut-ikutan begitu. Nabi mengatakan laisa minna, tidak termasuk kelompok Kanjeng Nabi satu orang yang melakukan KDRT, melakukan tindak kekerasan. Yang kedua, melakukan perilaku-perilaku yang di luar kontrol tadi kayak nyobek baju dan seterusnya. Yang ketiga, melakukan panggilan seperti panggilannya orang jahiliyah atau perilakunya orang jahiliyah. Di belakang kayaknya ada beberapa kalimat yang kita nggak boleh tiru. Kata-kata, kalimat yang itu biasa dulu dipakai oleh orang jahiliyah kalau mencaci orang. Nabi dalam hadisnya itu termasuk perilaku kata-kata yang nggak perlu ditiru. Oke, faslun fi karohati ing dalem makruh ayyusamma ayento dinamai apa al muharram, bulan Muharram. Sekarang masuk bulan Muharram. Nabi mengatakan ini kaitannya dengan bulan Muharram itu tidak boleh disebut bulan Safar. Safar dewe, Muharram dewe. Biasanya kan kalau orang jahiliyah dulu itu Muharram itu diganti Safar. Safar awal, Safar sani. Kalau dulu zaman jahiliyah itu enggak.
Jadi artinya kita yo bulan 12 itu ya disebut seperti apa adanya. Orang jahiliyah dulu ada yang mengatakan ada sofar awal, sofar sani. Kalau di dalam kita kan ada Jumadil awal, Jumadil sani. Kalau orang jahiliyah ada sofar awal, sofar sani. Muharram itu masuk sofar tadi. Sofar sani, sofar awal itu berarti kan mengganti nama bulan yang telah ditetapkan Tuhan. Yahrumu haram. Oh bukan ya. Yukrohu dimakruhkan. Opo ayu sama ayento menyebut, ayento disebut opo al muharramu bulan muharram sofaron ing sofar. Kalau di sini ada catatan Ibnu Alan radhiyallahu fi kitab Al-Futuhat, wakila kanu ya samauna sofarul awal. Jadi orang jahiliyah dulu menyebut Muharram itu dengan sofar awal, sementara bulan sofar disebut sofar sani. Setelah Muharram kan sofar toh. Ini Muharram, kemudian kedua kan sofar. Orang jahiliyah mengatakan Muharram itu sofar awal, sofar sendiri disebut sofar sani. Nabi melarang begitu. Itu karena merubah nama bulan yang telah ditentukan oleh Tuhan. Li'anna dzalika karena tadi menyebut bulan Muharram dengan Safar iku min adatil jahiliyah. Itu kebiasaan orang jahiliyah. Seterusnya faslun fi karhati du'ai ing dalem makruhnya mendoakan bil maghfirati dengan maghfirah. Kita makruh hukumnya mendoakan maghfirah wa nahwiha lan yang senada dengan itu liman maring wong mata pada orang yang mati kafiron hale kafir. Kalau ada orang mati dan matinya dalam keadaan kafir, maka kita malah dimakruhkan mendoakan dia kafir. Kita harus paham begini, di dalam Islam itu ada yang disebut mukmin, yaitu orang Islam, ada yang disebut ahli kitab. Ahli kitab itu adalah orang yang mengikuti agama Ibrahim. Kalau disebut di dalam Al-Quran, ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Itu bisa dilebarkan, diluaskan menjadi penganut agama, karena nama agama Ibrahim itu kan bukan hanya Nasrani dan Yahudi toh. Apapun agama yang kemudian punya kitab suci, punya nabi, itu kan jelas agama yang diutus oleh Tuhan. Maka itu dibedakan. Nah, setelah itu ada musyrik. Orang yang musyrik itu mengakui Tuhan, tetapi apa dalam bahasa kita? Menduakan hati. Apa itu namanya? Selingkuh ya? Nah, selingkuh. Jadi dia yakin Tuhan itu ada, tapi masih dengan yang lain. Selingkuh itu syirik. Karena itulah Tuhan gemes banget pada orang yang selingkuh itu. Sama dengan Anda, lagunya siapa? Roma ya. Tubuh bisa disakiti, tapi hati jangan kau khianati. Itu kan lagunya Roma. Itu Anda mungkin belum lahir lagu itu ada. Nah, artinya kan sama seperti kita, itu bisa sakit fisik tetapi tidak akan mengampuni perselingkuhan. Maka Tuhan juga tidak mengampuni syirik. Terus selain mukmin, ahli kitab, ada musyrik, ada kafir. Kafir itu orang yang tidak mengakui Tuhan. Nah, itu beda. Jadi, yang tidak boleh didoakan itu adalah orang yang tadi di luar mukmin dan ahli kitab. Orang yang mati kafir. Nah, kalau dia masih beragama, maka itu bukan termasuk ini. Yahrumu haram. Apa ayyudaa? Ayen toh didoakan bil maghfirati kelawan pengampunan, tidak boleh didoakan dimintakan ampun wa nahwiya liman maring wong. Mata kang mati sepeman kafiron hale kafir. Qala Allah taala makana ora ana linabi kedue seorang nabi, kata Allah dalam Al-Quran, hendaknya seorang nabi itu
tidak waladzina amanu dan orang-orang yang beriman iku tidak ayafiru mendoakan mintakan ampun lil musyrikin maring orang syirik yang menduakan hati tadi yang selingkuh, orang yang tidak percaya Tuhan, maka tidak layak orang yang selingkuh dan orang yang tidak percaya Tuhan tidak layak untuk didoakan, dimohonkan ampun. Kenapa? Karena mereka telah mengkhianati Tuhan dan tidak percaya Tuhan. Walaupun yang syirik tadi iku ulil kurba, kerabat sendiri. Sehingga kalau Anda masih ingat, kalau di Bali, kalau ada di Bali itu teman-teman Hindu, kalau kemudian keluarganya ada yang pindah agama karena pernikahan biasanya, maka kemudian mereka dilepas dari ikatan keluarga, sehingga mereka silaturahmi tetap bisa jalan, tetapi hubungan keluarga habis, sehingga warisan mereka pun hilang. Nah, itu kalau di teman-teman di Bali yang saya tahu begitu. Quran juga gitu. Orang-orang yang syirik, orang yang menyekutukan Tuhan, orang-orang yang menduakan hati, orang-orang yang tidak percaya eksistensi Tuhan, maka tidak layak untuk didoakan. Walaupun mereka itu keluarga kita. Min ba'dima tabayyana. Tapi dengan catatan min ba'dima setelah jelas tabayyana jelas lahum. Tapi itu setelah jelas kekafirannya. Setelah jelas perilakunya. Nah, kalau beda pilihan politik kayak kemarin kasus di Jakarta, hanya beda pilihan politik, masjid ini tidak menerima sholat. Muslimnya bodoh, hanya beda yang satu milih sana, satu milih itu nggak benar. Yang nggak boleh didoakan itu adalah syirik dan kafir. Anda masih ingat kasusnya Kanjeng Nabi sholat gaib untuk Raja Najasyi, coba. Raja Najasyi itu kan non muslim, tapi dia bukan kafir loh ya. Raja Najasyi itu kan ahli kitab. Ahli kitab itu dia penganut agama Nasrani, Kristen. Coba. Ketika Raja Najasyi wafat, Nabi itu loh sampai melakukan sholat gaib. Sholat gaib itu kan lebih dari mendoakan. Kenapa? Karena Raja Najasyi itu ketika itu telah membantu orang Islam yang hijrah ke Najasyi. Maka sebagai balasannya Nabi mendoakan dia. Artinya kan kita harus membedakan tadi. Kita harus membedakan mana mukmin, muslim, mana ahli kitab yang beragama, yang walaupun agamanya berbeda dengan kita. Maka kalau kita melihat itu, kalau Ustadz mengatakan kalau kita beda agama, maka kita masih silahkan aja mendoakan. Tapi kalau dia tidak beragama atau dia menyekutukan Tuhan, nah itu persoalannya yang kita, kalau di Al-Quran yang nggak boleh kita doakan adalah lil musyrikina. Dan itu pun Quran masih mengatakan min ba'di tabayyana lahum, setelah jelas kesirikannya. Kalau masih belum jelas ya kita nggak boleh. Nah, jadi Quran sangat hati-hati untuk itu. Annahum ashabul jahim. Annahum karena mereka yang sudah tabayyana tadi, sudah jelas kekufuran, kesirikannya, itu ashabul jahim. Faqad ja'a lan datang apal hadis bimanahu, banyak hadis yang ini kasusnya alamilati beberapa hadis telah menjelaskan itu. Nanti mungkin di tempat lain ada. Wal muslimuna utai orang Islam iku mujmiuna padha ijma alai ngatasé larangan mendoakan tadi. Baik. Nanti kita lanjutkan tentang hurmati sabil muslimin. Larangan haramnya saling mencaci di antara sesama muslim. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.